ما إندونيسيا. إندونيسيا. ما في سفر بنغلاديش. سفر بنغلاديش هذا مشكلة خلاص. بعدين خلاص. كم سنة أنت شغل هنا؟ هنا 3 سنة شوية زيادة. 3 سنة. أول شغل هنا ولا تاني؟ أول شغل حرام. شغل حرام أول. ما شاء الله. هنا 20 سنة. ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله. طيب. شكرا مدير. شكرا. Masya Allah. Jadi tadi chicken وين؟ chicken fan ايش؟ هذيك نوم. ما في نوم؟ نوم. لا انت لا ما في نوم. انا نوم بكره ظهين انا صب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Video kali ini saya akan ngasih tahu terhadap sahabat Pillah ataupun pemirsa suasana di malam hari menjelang 10 terakhir bulan Ramadan di Makkatul Mukarramah. Sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa untuk sahabat Pillah ataupun pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya biar saya lebih semangat untuk memberikan informasi yang ada di seputaran Saudi Arabia, khususnya di Makkatul Mukarramah. Dan untuk sahabat Pillah yang pengen nanya-nanya, silahkan mampir di Instagram saya. Oke, langsung follow, langsung boleh DM ya. Oke, jadi seperti inilah situasinya ya di malam hari di Makkatul Al-Mukarramah. Sahabat Pillah dimanapun Anda berada, jadi seperti inilah suasananya di malam hari di daerah perkampungan Makkatul Al-Mukarramah, yang sangat beda sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bisa melihat suasananya sekarang masih jam 9, kurang lebih 9 malam ya. Dan kita bisa melihat tidak ada orang satupun yang keluar dari rumah masing-masing. Masya Allah ya. Dan kita perhatikan banyak mobil-mobil yang diparkir. Biasanya kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu, kalau misalkan jam segini itu masih sangat ramai sekali. Dan sekarang kita bisa melihat suasananya seperti ini ya. Sahabat Pillah ataupun pemirsa pasti tahu ya, dikarenakan ada wabah seperti ini. Siapa yang tidak sedih dan siapa yang tidak merasa kehilangan momen yang pernah kita rasakan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin di situ sangat indah sekali ketika menjelang malam di waktu bulan Ramadan. Namun seperti apa yang sahabat Pillah lihat, suasananya sekarang di sini ya seperti ini, Masya Allah. Dan tidak ada satu mobil pun yang keluar ya, Masya Allah ya. Seperti inilah suasananya di malam hari di Makkatul Mukarramah. Dan di depan saya ini, di video-video sebelumnya saya memang ngasih tahu terhadap sahabat Pillah, di sini memang ada mushola ya. Di mushola ini, kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya, di sini banyak orang yang melaksanakan tarawih di sini. Dan kita perhatikan dan kita lihat sendiri di sini ya, suasananya ya sangat sepi sekali ya. Jadi seperti inilah situasinya di Makkatul Mukarramah ataupun perkampungan Makkatul Mukarramah. Kita bisa melihat dan kita coba berjalan ke daerah sana ya. Kita bisa melihat situasinya di sana. Dan kebetulan di daerah sana itu nanti belok ke kanan, di situ ada masjid ya. Memang seperti biasa orang sholat fardu, sholat tarawih sebelumnya itu memang ada di sana. Dan saya pengen ngasih tahu di daerah sana itu ya seperti apa suasananya sekarang ya. Diikuti terus. Dan sambil lalu saya pengen menyapa terhadap sahabat Pillah ataupun pemirsa. Semoga sahabat Pillah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa sampai nanti di finish terakhir
kita bisa melaksanakan ibadah, tarawih, berpuasa yang tentunya fastabiqul khairat. Tentunya kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Karena saya tidak bisa memberikan apapun terhadap sahabat pillah ataupun pemirsa. Saya hanya bisa memberikan doa dari Makkahul Mukarramah yang tentunya di situ insya Allah tidak putus, yang selalu untuk mendoakan sahabat pillah ataupun pemirsa. Insya Allah. Ya seperti inilah situasinya ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sih sedih. Tapi sebagaimanapun, meskipun di situ sedih, tentunya di situ insya Allah kita wabah ini ataupun kejadian ini kembalikan terhadap diri kita sendiri. Jadi insya Allah pasti ada hikmahnya. Ya jujur kalau misalkan saya pribadi banyak hikmah dengan adanya wabah ini, ya. Banyak hikmah dengan adanya wabah ini. Yang pertama, ya kalau menurut saya pribadi dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin kalau misalkan tahun sebelumnya itu ya sering sholat tarawihnya ya di Masjidil Haram, ya di Madinatul Munawwarah. Cuma kadang-kadang ya namanya juga sambil bekerja gitu ya. Sambil bekerja ya kadang-kadang masih mikirin jemaah ataupun takut jemaah butuh apa-apa ataupun perlu apa-apa, ya setidaknya masih kepikiran terhadap pekerjaan. Tapi beda dengan tahun ini, dengan adanya wabah ini, ibadah lebih tentram, tidak memikirkan pekerjaan dan juga sebagainya. Di situ lebih ke arah menyatu, lebih istiqomah sholatnya dan juga sebagainya. Terkadang kalau misalkan kemarin ataupun tahun sebelumnya di situ mungkin ya kalau saya pribadi ya sholatnya ya kadang kalau misalkan di Masjidil Haram itu kan sangat lama sekali. Palingan saya ngambil kalau misalkan lagi kerja ya tuh kadang-kadang ya karena kadang dibutuhin ataupun diperluin jemaah ya kadang-kadang 5 ataupun sampai 10, ya intinya kadang-kadang ya tidak terlalu istiqomah lah dibandingkan tahun-tahun ini. Jadi kalau misalkan tahun ini lebih tentram, lebih nyaman, ya lebih benar-benar lebih ke arah semacam kayak di restart ulang gitu ya tentang kehidupan ini. Dan situ kita memang harus benar-benar sadar bahwasanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi tetap kita lanjut dulu perjalanan. Dan seperti apa yang saya kasih tahu tadi lah, di sini kita bisa melihat ya sering sih saya kasih tahu di video-video sebelumnya. Kalau kan di sini memang ada salah satu masjid, sekaligus di sini ada salah satu pesantren ya di situ. Di situ pesantren Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kalau misalkan di tahun sebelumnya, sebelum adanya wabah ini, ya ketika ada di tempat tinggal saya, biasanya saya tarawihnya sama teman-teman di dalam ini, di dalam pesantren dengan santri-santrinya. Di sini pun juga ada, ya sebelumnya pun juga ada di sini. Jadi di sini ada, di sini pun juga ada. Cuma kalau misalkan di sini itu lebih ke arah seperti di Indonesia kalau menurut saya. Kalau di dalamnya ini sholatnya itu ngambil 23 rakaat kalau misalkan di sini. Ya sederhana, luar biasa kalau misalkan di sini. Cuma ya, dikarenakan sebelum adanya lockdown itu memang di sini ditutup bagi pengunjung, masya Allah. Dan di sini yang seperti yang saya sebutkan, di sini ada masjid. Ya seperti inilah situasinya ya, masya Allah, ditutup. Ya kita sebagai umat Islam tentunya jangan berputus asa, kita tetap bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah juga pelajaran juga terhadap kita mencoba sekuat apa keimanan, ketakwaan kita gitu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tempat ataupun rumahnya Allah sudah banyak-banyak yang tidak diperbolehkan. Ya bukan banyak lagi, malah kan keseluruhan gitu ya, untuk sholat, untuk beribadah. Dan kita di situ bisa mengambil hikmah. Dan ya seperti biasa, saya tidak berputus asa untuk selalu mendoakan terhadap sahabat pillah, apalagi buat subscriber saya. Doa selalu menyertai buat kalian semua. Dan perhatikan juga di depan ini ya, di situ ada toko ya. Jadi sekarang ditutup, masya Allah. Kalau malam benar kita bisa melihat suasananya, tidak ada
السلام عليكم. كيف حالك مدير؟ تمام؟ تمام. شغل اليوم؟ خلاص شغل ولا؟ لا ما في خلاص هذا الساعة 11 خلاص. طيب. طيب ما شاء الله. صوم سah بكرة ما شاء الله. انت مين فين؟ انت مين فين؟ باكستان ولا سريلانكا؟ بangladesh ما شاء الله. مرة كويس بangladesh. ما إندونيسيا. إندونيسيا. ما في سفر بangladesh؟ سفر بنغلاديش هذا مشكلة خلاص. بعدين خلاص. كم سنة انت شغل هنا؟ هنا 3 سنة شوية زيادة. 3 سنة. أول شغل هنا ولا ثاني؟ أول شغل حرام. شغل حرام ya. هنا 20 سنة. شكرا ما شاء الله. طيب شكرا مدير. Masya Allah. Jadi tadi chicken وين؟ chicken فين ايش؟ هذيك نوم. ما في نوم؟ نوم. لا انت لا ما في نوم. انا نوم بكره دحين انا صب انا قفل ولا ما في قبل دحين صبح هذا بقى له قفل كله صح؟ ايوه ما شاء الله. طيب شكرا مدير. Masya Allah. Jadi saya ketemu dengan petugas pembersih di daerah sekitaran tempat tinggal saya ya. Kita bisa melihat, Masya Allah sangat sepi sekali pemandangannya. Tadi saya ketemu dengan petugas kebersihan ya, Masya Allah beliau tetap bekerja meskipun malam. Nanti jam kurang lebih katanya tadi, kalau nggak salah saya dengar tadi jam 11 baru selesai katanya, Masya Allah. Dan di sini ada tempat duduk. Di sini pun juga, cuma kalau misalkan di sini beda dengan di Indonesia ya, meskipun sebelum lockdown itu jarang orang-orang tuh nongkrong di depan rumah sambil ngopi-ngopi di depan rumah. Itu meskipun sebelum lockdown memang kalau misalkan di Arab Saudi itu jarang ataupun nggak ada lah. Paling hanya beberapa, apalagi kalau misalkan di Indonesia ataupun di negara khususnya saya ya gitu ya. Di situ ya nongkrong dengan anak, istri kadang-kadang di depan rumah. Kalau misalkan di Arab Saudi yang tentu kita bisa melihat sendiri, meskipun sebelum lockdown itu sulit ataupun jarang lah melihat orang tuh nongkrong ataupun orang Arab tuh nongkrong di depan rumahnya, apalagi dengan istrinya, dengan anak perempuannya itu sulit. Dan kita bisa melihat, Masya Allah suasananya ya seperti ini. Jadi ya seperti inilah ya sahabat Pila ataupun pemirsa, suasananya ya sangat menyedihkan sekali. Saya pun tadi agak takut ya keluar dari rumah, karena saya baru keluar dari rumah, turun dari tempat tinggal saya, sangat mencekam sekali, sangat tidak ada orang sama sekali. Takut. Kebetulan Mas tadi saya keluar di situ, lewat di sana. Di situ ada polis yang menjaganya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya seperti inilah suasananya kalau misalkan di malam hari di Makkatul Al-Mukarramah ataupun di perkampungan Makkatul Al-Mukarramah. Masya Allah, sangat sedih sekali. Dan ya setidaknya saya memberikan informasi terhadap sahabat Tila ataupun pemirsa. Ya seperti inilah situasinya di Makkatul Al-Mukarramah, di perkampungan Makkatul Al-Mukarramah. Ya, sangat sepi sekali. Padahal masih jam setengah 10. Biasanya kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya di situ baru selesai sholat tarawih kalau misalkan di masjid-masjid kecil. Masya Allah. Kita bisa melihat, ya kita bisa melihat. Tadi saya sangat takut sekali melihat orang-orang di sekitaran sini, apalagi ya dikarenakan suasananya seperti ini, dan juga sudah banyak peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kebijakan Saudi Arabia. Kalau misalkan kemarin seperti video sebelumnya sudah saya kasih tahu terhadap sahabat Villa di sana, bahwasanya dari sejak pertama bulan Ramadan kemarin sampai tanggal 20 Ramadan di situ masih diperbolehkan untuk keluar kecuali Mekah dan Madinah. Baru dari 21 Ramadan sampai 30 di situ akan seperti biasanya. Masya Allah.
Jadi yang awalnya di Jeddah ataupun yang di lainnya itu buka, itu kembali lagi. Dan ada kebijakan lagi, tanggal 30 Ramadan itu, Masya Allah, dari tanggal 30 Ramadan di situ akan di lockdown 24 jam, kurang lebihnya seperti itu. Ada informasi seperti itu. Ya, setidaknya kita tetap benar-benar bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini bisa cepat berlalu dan bisa normal kembali. Amin Allahumma amin, insyaallah. Lanjut ya, kita bisa melihat di sekitaran sini suasananya, insyaallah asli sekali. Insyaallah. Ya, seperti inilah suasananya di sini ataupun situasinya. Oke, di situ di depan mobil diparkir semuanya. Ya, sangat menyedihkan sekali. Dan tidak banyak orang keluar. Bahkan saya pun sulit melihat orang keluar dari rumahnya. Kalau misalkan benar ada keperluan mendadak, insya Allah berani orang untuk keluar rumah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share ya, di-like, di komen juga. Dan yang masih belum subscribe, mohon dibantu subscribe channel saya, biar saya lebih semangat untuk memberikan informasi yang berada di Saudi Arabia, khususnya di Makkahul Mukarramah, seperti itu. Dan untuk sahabat pillah, tetap doa selalu menyertai, dan khususnya buat subscriber saya, doa langsung dari Makkahul Mukarramah. Semoga harapannya bisa tercapai, dan tentunya semoga selalu sehat, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.